Monggo silakan yang lain. Monggo Pak. Kalau itikaf? Oh ya nggak usah pakai ilah kalau itu Pak. Tapi gini, ini menarik ya. Kalau Bapak baca surah Al-Baqarah, ayatnya yang ayat 187 itu kan ada kata-kata ada larangan untuk menyenggamai istri pada saat sedang i'tikaf. Wala tubashiruhunna wa antum aqifuna fil masajid. Menunjukkan bahwa pada saat i'tikaf di masjid itu ada kemungkinan orang berlaku jima, Pak. Karena dulu sahabat bikin kemah-kemah gitu. Terus dilarang oleh Allah, nggak boleh. Jadi kalau mau jima ya keluar dulu. Jangan di dalam masjid. Dan dulu Nabi ketika sedang i'tikaf di masjid, para istrinya bergantian menemani beliau. Para istrinya itu. Wallahu a'lam bishawab. Silakan yang lain. Monggo. Lihat di luar, Pak. Fidyah, silakan. Baik. Berapa takaran atau besaran yang harus dibayarkan kewajibannya, terutama kalau diakumulasi dalam bentuk uang. Kemudian yang kedua terkait dengan masalah zakat fitrahnya, apakah setelah membayarkan fidyah diwajibkan atau tidak diwajibkan untuk membayar zakat fitrahnya? Itu dulu Mas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, fidyah. Di dalam Al-Quran di surah Al-Baqarah 184 itu Allah mengatakan wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Bagi orang yang merasakan berat untuk berpuasa maka dia cukup bayar fidyah. Fidyahnya adalah memberi makan orang miskin. Ini menarik, Pak. Orang tua yang sudah sepuh, yang nggak mungkin lagi berpuasa atau nggak kuat berpuasa dan tidak mungkin mengganti di hari yang lain, maka cukup dengan membayar fidyah. Atau sakit yang menahun, yang nggak jelas kapan sembuhnya dan yang tidak mungkin mengganti di hari yang lain juga karena sakitnya menahun, maka yang bersangkutan cukup dengan membayar fidyah. Fidyah itu dalam ayat itu dikatakan ngasih makan orang miskin. Ini menarik, ngasih makan orang miskin. Jadi bukan ngasih uang, Pak, tapi ngasih makan. Kalau Bapak ngasih uang, takutnya nggak dibuat makan, tapi dibuat beli pulsa. Lah, kan repot. Ini betul. Ini kata para ulama, kalau Bapak ngasih uang, takutnya nggak dipakai makan, tapi dipakai beli paket data atau pulsa. Akhirnya nggak jadi makan. Padahal perintah ayatnya ngasih makan, bukan ngasih uang. Makanya kalau bisa fidyah itu satu, bisa berupa makanan matang yang sekali makan kenyang. Mana dalilnya? Anas bin Malik radhiyallahu an. Sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an ini kan beliau usianya panjang sampai 90 tahun lebih. Kalau saya nggak salah beliau wafat usia 93 tahun. Yang saya pernah bilang beliau putranya 114, 90 hafal Al-Quran semua jadi ulama. Putranya berapa? 114 kurang lebih. 90 hafal Al-Quran semua jadi ulama. Nah beliau ini ketika udah 90 tahun lebih nggak kuat puasa Pak beliau, karena udah sepuh, udah tua. Tahu nggak bagaimana cara beliau berfidyah? Beliau bikin hidangan makanan prasmanan gitu, diundang fakir miskin sebanyak bilangan Ramadan atau lebih, suruh makan di rumahnya sekenyangnya Pak. Pulang masih nenteng berkat. Makan sekenyangnya, pulang masih nenteng. Itu Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Jadi boleh Pak, makanan matang boleh. Bapak undang saja fakir miskin ke rumah, atau kalau mau simpelnya beli nasi padang kotak itu,
diwanti-wanti agar nasinya agak gedean gitu. Nah, terus kemudian biar orang sekali makan kenyang, ya paket 20.000 lah misalnya, atau paket 15.000, bagikan aja ke fakir miskin, ya ke satpam, ke tukang becak, ke tukang sapu misalnya, tukang goreng itu serahkan sama mereka, udah selesai Pak. Itu kalau Bapak mau matengnya. Dan kalau misalnya ngasih makan plus uang, tidak apa-apa. Yang penting ada makannya, jangan uang saja. Satu. Kemudian yang kedua, bisa juga Bapak memberikan bahan mentah kayak beras. Nah, kalau beras berapa ukurannya? Di fikih 1 mud. Betul, 1 mud. Nah, 1 mud itu 1 liter kira-kira Pak. 7 ons. Kalau di on kan 6 atau 7 ons. Kalau di kita kira-kira yaitu 1 liter. Nah, berarti per hari 1 liter beras. Kalau dikalikan 30 liter plus karena bahannya mentah, kita bertanggung jawab mematangkannya, plus sodakoh untuk lauk pauknya. Jadi Bapak ngasih beras plus 10.000 atau plus 20.000 terserah. Yang penting supaya dia ada lauk pauknya aja. Begitu Pak caranya. Ya, itu tentang fidyah. Oh ya, lagi satu lagi. Fidyah itu yang berhak menerima cuma satu, miskin. Fidyatun ta'amu miskin. Karena ini penting, ini bukan penting. Saya mohon maaf, ini biar amil zakat, amil masjid biar tahu. Soalnya nanti dikira digabung sama zakat, padahal beda. Pernah saya ngisi kajian di kantor Kementerian BUMN yang di Merdeka Selatan itu, yang dulu gedung Garuda itu. Nah itu di tengah-tengah saya makan, tiba-tiba di tengah-tengah saya habis ceramah, kan masuk ke sekretariat masjid. Itu ada tumpukan nasi bungkus lah. Kata imam masjid, Ustaz, ini kita makan. Ada yang bayar fidyah, ada yang bayar apa? Fidyah. Saya bilang, saya mohon maaf, saya nggak mau makan kalau fidyah. Kenapa? Ya fidyah itu Qur'annya bilang fidyah itu untuk amu miskin, fidyah itu untuk orang miskin. Saya ini insya Allah kaya sih belum, saya bilang, tapi miskin enggak, saya bilang gitu. Saya bilang apa? Kaya sih insya Allah belum, tapi kalau miskin ya enggak, saya bilang gitu. Jadi saya nggak mau makan, saya bilang. Oh ya udah, akhirnya imamnya nggak mau makan juga. Terus kita serahkan ke siapa Ustaz? Ya kasih ke karyawan yang gajinya 8 koma itu, karena setiap tanggal 8 dia koma. Nah, itu seperti itu. Jadi itu Pak, rumusnya begitu aja ya. Wallahu a'lam bishawab. Gini, zakatul fitri itu tetap wajib bayar. Iya, karena zakatul fitri itu kewajiban tersendiri Pak. Dan ini kewajiban yang khas, yang secara khusus dihubungkan dengan Ramadan. Makanya kalau ada orang meninggal dunia tanggal 1 Ramadan, masuk maghrib Ramadan mati orang meninggal dunia, itu wajib dikeluarkan zakatul fitrinya. Nah, nanti anaknya atau siapa di akhir Ramadan mengeluarkan zakatul fitrinya, atau anak yang lahir di akhir Ramadan pas malam takbiran, belum sholat itu ya, malam takbiran ada anak kecil lahir, itu wajib dikeluarkan zakatul fitrinya. Jadi orang yang mati di bulan Ramadan awal sama anak yang lahir di akhir bulan Ramadan wajib dikeluarkan zakatul fitrinya. Iya. Seperti wallahu a'lam bishawab. Ada lagi yang lain, silakan. Nanya yang lain boleh, jangan nanya yang tadi. Monggo silakan kalau ada. Monggo. Silakan. Kalau dalam perjalanan dan musafir Ya. Ada pendapat yang bilang ketika kamu menjadi musafir, ya boleh kamu membatalkan puasa dan diganti di hari Yang lain. yang lain. Karena apa? Jadi itu salah satu bentuk hadiah dari Allah yang masa kamu sudah dikasih hadiah kan kamu ambil. Ya. Cuma ada lagi pendapat, ya kamu masih kuat puasa, kenapa kamu harus membatalkan? Ya. Kira-kira pendapat yang lebih tepatnya seperti apa? Yang lebih kuat adalah yang Nabi praktekkan, yaitu Nabi kalau untuk sholat, Nabi lebih suka ngambil rukhsah kalau dalam perjalanan. Saya ulang ya, Nabi kalau untuk sholat itu lebih suka ngambil rukhsah kalau dalam perjalanan. Tapi kalau untuk puasa, Nabi lebih suka tetap berpuasa. Saya ulang, kalau untuk puasa Nabi lebih suka tetap berpuasa. Kenapa? Karena ayatnya mengatakan di surah Al-Baqarah 184 itu Allah berfirman, ayyamam ma'dudat.
faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar wa 'alal ladzina yutiquna fidyatun ta'amun miskin. Terus faman tatawwa khairan fahuwa khairul lah wa antasumu khairul lakum. Jadi kata Allah sih kalau setelah bicara tentang rukhsah itu, keringanan itu, Allah sih bilangnya berpuasalah itu lebih baik bagi kalian. Makanya Nabi kalau untuk puasa lebih suka tetap berpuasa dibandingkan dengan mengambil rukhsah, kecuali sholat. Kalau sholat Nabi lebih suka mengambil rukhsah, tapi kalau untuk puasa Nabi lebih suka tidak mengambil rukhsah. Jadi dalilnya di Al-Baqarah 184 itu, dan prakteknya Nabi juga. Saya kira itu, wallahu alam bisawab. Boleh, dari awal boleh. Bapak besok mau pulang kampung, dari sejak hari pertama, baru berangkat itu bapak udah nggak puasa boleh. Asal tujuannya memang kampungnya jauh. Ya, cuman tidak lebih baik. Yang lebih baik adalah tetap berpuasa. Kalau saya sering sarankan ke jamaah ini saya sering sarankan ke jamaah, udahlah puasa aja lah, puasa aja. Bahwa di tengah-tengah perjalanan tidak kuat ya dibatalkan, kan tidak ada masalah toh. Ya, karena itu rukhsah. Nah, daripada kemudian kita dari awal udah nggak puasa. Karena dihitung dari manapun memang berpuasa itu lebih baik. Dalam perjalanan pun kalau menurut saya berpuasa itu lebih baik. Jadi kita nggak usah mikir makan kan. Kalau kita dari awal udah makan, kita kadang masih mikir makan kadang. Kalau udah puasa kan nggak usah mikir makan, tinggal fokus di perjalanan aja udah. Di samping itu menurut pengakuan beberapa mutawif yang sering ngawal umroh itu kalau ngawal perjalanan sambil puasa itu lebih menyehatkan dibandingkan dengan kalau kita tidak berpuasa. Tentu kalau medannya tidak terlalu berat tentunya ya. Saya kira itu. Wallahu alam bisawab. Ada lagi yang lain silakan. Monggo Pak. Ustaz, kalau kita kan biasanya ada orang pulang kampung misalnya perjalanannya cuma sekitar 10 jam, tapi nanti kan di kampung itu kan santai, nah itu tetap harus ambil sholat disingkat itu atau Bagus. seperti biasa? Menarik. Pertama begini, ini rumus dasar dulu ya. Nabi ketika Fathu Mekah, kurang lebih selama 19 hari beliau berada di Mekah, itu beliau selama 19 hari di Mekah itu kurang lebih beliau mengambil rukhsah sholat itu, baik dengan sholat jamak atau jamak qasar atau qasar selama di dalam kota Mekah kurang lebih berapa 19 hari. Tapi ada lanjutannya. Ada juga hadis yang menyebutkan, dalam bikin sunnah saya sabik itu, ketika Nabi sedang sholat, ada 2 orang sahabat yang nggak ikut sholat. Terus seusai sholat, karena di antara mukjizat Nabi kan bisa nengok ke belakang tanpa menoleh. Itu di antara mukjizat Nabi. Nabi itu nanya ke 2 orang tadi itu, kenapa? Apakah kalian berdua muslim? Ya kami muslim ya Rasulullah. Kenapa kalian berdua tidak ikut sholat bersama dengan kami? Apa jawaban keduanya? Kami telah menjamak sholat kami di kemah kami. Kalau bahasa kita udah jamak sholat di hotel. Kira-kira gitu. Kata Nabi pesen lain kali, kalau kalian datang pada satu kaum dan kaum itu sedang menegakkan sholat, ikutlah sholat bersama dengan mereka. Nah ini kita gabung Pak, dua dalil ini kita gabung. Ternyata Nabi itu di Mekah selama 19 hari ngambil rukhsah terus. Ternyata Nabi itu nggak diem Pak. Nabi tidak hanya diem, Nabi itu di Mekah itu keliling Pak, ke Taif, ke Hunain. Jadi nggak diem, makanya beliau ngambil rukhsah terus. Jadi bukan terus diem. Nah kalau jenengan di kampung diem nggak kemana-mana, sementara dekat masjid yang masjid itu sholat seperti biasa, perintah Nabi sholat seperti kaum itu perintahnya. Jadi tergantung konteksnya. Kayak misalnya gini, Pak Fuad, kampungnya di Pak jenengan? Semarang. Nah beliau di Semarang. Kan biasanya kalau pulang kampung mboten mau meneng nggih, melencer nggih, yang ke saudara yang di sini ya. Pas keliling-keliling itu ambil rukhsah. Tapi pas berada di rumah mertua atau di rumah orang tua di Semarang, mertua apa orang tua? Mertua di Semarang itu pas main celok itu, kok dekat rumah itu ada musola, perintah Nabi sih ngikuti sholat setempat. Walaupun Nabi tidak mewajibkan, artinya kalau misalnya Pak Fuad habis keliling cuma apek, tadi udah ngambil rukhsah di perjalanan sampai rumah ada adzan di musola nggak ikut sholat ya nggak apa-apa juga. Cuman siap dirasanya, kok nggak sholat? Padahal itu sudah ngambil rukhsah. Gitu aja sih sebenarnya. Wallahu alam bisawab.
Kenapa Pak? Yang kayak sopir-sopir atau apa? Seperti saya kan sudah kerja di luar kota Ustaz. Ada yang bilang pada saat Ustaz tadi blog pernah lebih dari 3 hari tetap aja dari restoran. Kalau kami bisa sebulan, 1 bulan, bisa 3 bulan. Kami pernah mengerjakan, saya pernah mengerjakan resort itu karena dari tempat kerja saya itu ke masjid jauh, dan kebetulan juga menurut pikiran saya itu kalau kita kerjakan asar dengan zuhur itu kita tidak mengganggu Kerjaan. saya harus cuci tangan, keringetan gitu, jadi sambil resort selamat kami kerja di sana. Betul. Jadi gini Pak, intinya satu sebenarnya Pak, intinya Bapak ketika berada di situ itu statusnya masih sebagai musafir kah atau sebagai mukim, itu pertanyaannya. Iya. Jadi kalau Bapak masih merasa sebagai musafir, selama Bapak merasa masih sebagai musafir, maka selama itu Bapak masih berhak mengambil rukhsah sebenarnya. Makanya Abdullah bin Umar ketika tertahan oleh salju selama 6 bulan beliau mengambil rukhsah. Kenapa? Karena beliau merasa masih sebagai musafir. Beliau tertahan itu tidak sebagai mukim. Nah, berbeda dengan nanti kalau seperti mahasiswa yang kuliah di Bandung, kuliah di Jogja, kuliah di luar kota lah istilahnya. Ketika mereka berada di situ kan mereka niatnya mukim. Walaupun dia bukan mustautin, bukan penduduk asli, tapi dia adalah mukim, orang yang berencana menetap lama di situ. Nah, kalau sifatnya menetap lama jangan ambil rukhsah. Nah, tapi kalau kayak Bapak, misalnya Bapak karena satu pekerjaan tertentu dalam waktu yang tertentu, yang tentunya agak lama juga, akan tapi selama status Bapak itu sebagai musafir, statusnya selama sebagai musafir itu Bapak berhak mengambil rukhsah itu. Tapi kalau Bapak merasa bahwa kayaknya saya mukim deh ini, kenapa? Karena masa kerjanya bisa sampai misalnya berapa bulan atau berapa tahun misalnya. Nah, jadi kalau menurut saya silakan dipertimbangkan saja Bapak ini kira-kira betul-betul sebagai mukim atau sebagai musafir. Kalau kalau Bapak yakin saya masih sebagai musafir, ya silakan diambil rukhsah. Ketentuannya situ aja sebenarnya Pak sebenarnya. Wallahu a'lam bishawab. Terus satu lagi Ustaz. Ya, Pak. Musafir yang pada hari Jumat Ustaz. Kami pernah pergi pada hari Jumat. Kan saya kalau hari Jumat kita tidak apa-apa, tidak melaksanakan sholat Jumat. Jadi kita pergi dengan kereta. Waktu zuhur dan asar di kereta kita berusaha zuhur atau asar ya. Ada beberapa saya pernah baca. Harusnya kamu pergi jangan dari rumah, cari hari lain. Jadi tidak meninggalkan sholat Jumat. Benar Ustaz? Ya, kan kembali pada hajatnya dan kembali pada kesempatannya kan. Nah, sempatnya berangkatnya Jumat gimana? Nah, di fikih itu diatur Pak. Kalau Bapak start perjalanannya hari Jumat sebelum subuh, Bapak memang tidak wajib sholat Jumat. Tapi kalau Bapak berangkatnya setelah subuh, itu wajib sholat Jumat. Itu di fikih klasik, di Fathul Mu'in. Nah, tapi kan konteks kendaraan dulu sama sekarang beda. Kalau kendaraan dulu, kita ketemu masjid tertentu, kita bisa numpang sholat Jumat. Sekarang Bapak naik kereta, mau sholat Jumat, mau turun di mana? Ditinggal kan gitu. Kan tidak mungkin. Jadi konteksnya itu beda Pak. Makanya kalau menurut saya, kalau Bapak memang hajatnya keluarnya hari Jumat, ya udah bismillah keluar hari Jumat, tidak ada masalah. Dan nanti adapun Bapak nggak bisa sholat Jumat, ya nggak apa-apa, Bapak musafir kok. Itu seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Malah seingat saya Nabi itu suka memulai perjalanan itu dari Jumat malah kalau nggak salah itu. Iya. Tapi sebelum biasanya subuh beliau. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi yang lain? Enggak Pak. Oke Pak. Ini Ya. terkait dengan sholat subuh. Sholat subuh yang menggunakan doa. Ya. Setelah membaca wakil salawat itu kan suaranya dipelankan Pak. Ya. Itu mau penjelasannya kenapa Pak? Ya, karena itu bukan doa, itu pujian. Fa innaka taqdi itu sudah pujian itu. Fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik itu udah mulai diam itu. Jadi Allahumma hdina fi man hadait itu masih doa.
Allahumma hadina fiman hadait wa afina fiman afait wa tawallana fiman tawallait wa barik lana fima atait wa qina bi rahmatika syarra ma qadait. Fa innaka taqdi itu udah pujian. Karena pujian kan enggak usah diaminkan, Pak. Itu pujian. Fa innaka taqdi wa la yuqda alaik fa innahu la yadhillu man walait wa la ya'izu man adait. Tabarak rabbana wa ta'ala farakal hamdu ala ma qad nastaghfiruka. Agak kencang biasanya kalau nastaghfiruka kencang nastaghfiruka wa natubu ilaik. Terus Allahumma salimna wal muslimin wa afina wal muslimin wa tufina, itu dikencangin lagi karena itu udah doa. Jadi ketika fa innaka taqdi itu Pak, itu sedang memuji, bukan sedang berdoa. Karena sedang memuji maka tidak diaminkan. Biasanya imam memelankan. Kalau imam mengeraskan juga nggak apa-apa sebenarnya. Dikeraskan juga nggak apa-apa. Cuman kebanyakan imam memelankan, kenapa? Karena itu bukan doa tapi pujian. Gitu Pak. Wallahu alam bisawab. Saya kira itu Pak. Oh gini, karena kunut itu adalah sunnah, ya berarti nggak wajib baca. Bagi dalam mazhab Syafi'i, kunut subuh itu sunnah. Karena sunnah berarti ya tidak harus dibaca, sunnah kok. Ya, artinya kalau yang membaca kunut, ada ayat pujiannya. Gitu. Ya. Nah, kalau menjadi itu tuh akan wajib dibaca. Ya sepatutnya dibaca Pak, karena itu paketnya. Iya, karena itu paketnya. Ya bagi yang kunut dibaca karena itu paketnya itu. Fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik fa innahu la yadhillu man walait wa la ya'izu man adait. Tabarak rabbana wa ta'ala farakal hamdu ala ma qadait. Nastaghfiruka wa natubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Itu seperti itu. Biasanya itu yang tolak bala. Ya, jadi ada gini. Waqina bi rahmatika syarra ma qadait. Jadi ada gini. Nanti ada doa Allahumma dfa'annal bala dan seterusnya itulah. Yang tolak bala itu. Saya enggak hafal. Saya hafalnya Allahumma salimna wal muslimin wa afina wal muslimin wa tufina wal muslimin waqfina wa iyyahum syarra masaibid dunya waddin. Biasanya gini, cuman kalau saya pribadi lebih suka kalau doa itu gini aja lah. Enggak usah pakai gini-gini. Ya, tapi memang ada dalil yang begini tuh ada. Walaupun nanti perdebatannya ada itu juga tentang sahih atau tidaknya. Wallahu alam bisawab. Ya tolak bala. Iya Pak, monggo Pak. Mau saya mengenai keutamaan sholat berjamaah. Di tempat kami itu ada masjid besar, terus ada 2 musola di dekat kantor. Pertanyaannya kalau sholat jamaah di musola yang notabene memang mungkin kapasitas sekitar 20-30 orang banyak. Itu apakah fasilitasnya sama dengan masjid yang besar itu? Ada yang ngomong gitu? Nanya saya. Oh, nanya. Terus kemudian yang kedua, karena musolanya kapasitasnya terbatas, kita suka bukan bercanda sih ngomong yang sip 1 dulu deh, muat gitu ya. Terus sip 2 juga mengenai fadilah terhadap kejadian itu seperti apa? Terima kasih. Ya. Musola sama masjid ya. Musola dan masjid. Sebenarnya gini Pak. Satu tempat kalau Bapak baca dalam kitab Fathul Mu'in ya, karya Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari itu tentang masjid. Setiap tempat yang diwakafkan untuk dijadikan sebagai tempat sholat itu namanya masjid secara hukum. Setiap tempat yang diwakafkan untuk sholat itu namanya apa? Masjid. Walaupun namanya musola, kan musola itu kan di kita. Kalau di literatur fikih itu namanya masjid, asal wakaf. Kalau itu ditegakkan sholat Jumat di dalamnya, namanya masjid jami'. Iya, masjid jami'. Kalau tidak ditegakkan sholat Jumat di dalamnya, namanya masjid ghairul jami'. Jadi masjid yang tidak ditegakkan sholat Jumat di dalamnya. Nah, orang kita nyebut itu musola. Nah, jadi secara hukum Pak, statusnya itu masjid secara hukum. Jadi musola itu statusnya adalah masjid. Saya kira itu Pak. Jadi ya namanya masjid ya sebagaimana masjid yang lain sama aja, tidak ada masalah. Gitu sih. Oh. Itu seperti perlakuan bakar atau gimana?
kantor, terus kemudian ada ruang tertentu untuk musola. Oh, berarti itu kalau itu betul-betul musola kalau itu. Karena oh enggak nih kalau di kantor yang Bapak bilang menggunakan ruang tertentu itu kebanyakan bukan masjid statusnya, tapi betul-betul musola itu, betul-betul tempat sholat itu. Kenapa? Karena itu bukan wakaf toh, bukan wakaf dan itu bagian dari kantor toh. Ya berarti statusnya itu adalah musola, tempat sholat biasa. Kalau Bapak nanya lebih utama mana dengan sholat di luar kantor yang itu masjid, ya jelas kalau Bapak nanya lebih utama yang di masjid. Kalau untuk jamaahnya berlaku Pak, di dalam masjid maupun di luar masjid kalau untuk jamaahnya 27 derajat itu berlaku. Iya tetap berlaku, cuman kan bedanya kalau di masjid kan kita bisa dapat pahala iktikaf kalau di masjid. Terus kalau di masjid itu nanti kita bisa mendapatkan pahala yang kalau kita keluar sudah berwudu terus kemudian niat menuju ke masjid untuk sholat, satu langkah pahala dihadirkan, dosa dihapus, derajat diangkat, terus malaikat juga mendoakan kita. Itu kan keutamaan kalau itu kalau yang kita tuju adalah masjid. Tapi kalau untuk sholat berjamaahnya pahalanya sama Pak, pahalanya 20 derajat itu tetap sama, cuma kalau di masjid banyak plus-plusnya. Banyak apa? Plus-plusnya. Wallahu a'lam. Ya syaratnya itu hadisnya. Makanya kan gini Pak, kayak kita ini kan bertetangga dengan asyuhada. Kita idealnya wudu dari rumah Pak, bukan wudu di masjid. Wudu di masjid itu kalau kita batal. Jadi kita ke masjid udah wudu dari rumah sampai sini batal, baru kita pakai. Nah, jadi idealnya begitu sebenarnya. Idealnya ya. Jadi idealnya memang kita kalau ke masjid itu wudu dari rumah. Kecuali kita musafir. Kalau musafir ya sudah kita wudu di masjid. Atau kita wudu dari rumah sampai sini batal ya wudu di masjid, jangan pulang Pak. Ya saya kira itu. Wallahu a'lam bishawab. Monggo Pak. Al-Ikhlas itu dibangun di atas fasum, fasilitas umum. Saya nggak tahu ya. Kalau tanahnya sih pasti bukan wakaf, karena itu fasum. Tapi status bangunannya bisa wakaf itu kan. Status bangunannya kan bisa wakaf. Kayak ini loh. Asyhada ini kan dibangun di atas fasum. Tapi orang nyumbang masjid ini niatnya kan wakaf masjid. Ya kan ya? Jadi orang, saya ulang ya. Orang nyumbang konslet atau lampu mati ini? Kayaknya padam semua ya. Memang mati lampu ya. Udah, baik. Saya jawab ya lagi ya. Jadi kalau kayak musola Ikhlas itu, kayak asyhada ini kan dibangun di atas tanah fasum. Tapi bangunannya wakaf. Ya jadinya masjid. Kenapa? Karena bangunannya wakaf. Nah, kayak musola Al-Ikhlas itu memang dibangun di atas fasum. Tapi kalau misalnya bangunan itu yang nyumbangnya itu niatnya wakaf, maka statusnya bisa menjadi masjid gitu, Pak. Wallahu a'lam bishawab. Yang saya bilang tadi kalau untuk kasusnya Pak Wenang tadi itu bagian dari ruangan kantor yang dikosongkan untuk dijadikan sebagai musola. Itu kalau kantornya dijual, ikut dijual itu Pak, musolanya itu Pak. Kenapa? Karena bukan wakaf. Ya kayak saya ngisi kajian di gedung-gedung tertentu yang di Jakarta itu kadang ada satu tingkat gedung tertentu itu jadikan masjid semua itu. Ya dan itu bukan statusnya, kalau menurut saya sih bukan masjid itu statusnya secara hukum. Kenapa? Karena dia bukan wakaf, tapi dia hanya semacam fasilitas untuk dikerjakan sholat di situ, dan statusnya bagi saya yang musola itu tempat sholat biasa aja. Nah, karena nanti kalau gedungnya dijual ya dia bisa dijual juga. Karena kalau kata Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari dalam kitab Fathul Mu'in itu, kalau ingin status hukum sebagai masjid ya harus wakaf. Ya, kalaupun tanahnya nggak wakaf nggak masalah, yang penting bangunannya wakaf. Kayak fasum kan bukan wakaf, cuman
status hukum bangunannya yang diniatkan sebagai wakaf masjid itu bisa menjadi wakaf dalam hal ini. Wallahu a'lam bishawab. Cukup dulu ya. Ini karena lampu mati pada tegang. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fid dini wad dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya. Dan mudah-mudahan kita